wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Akmal Hidayat, Andika Gusti Pamungkas, Bahrin, Tri Bagus Subarka, dan Zara Syarita. Di sini kami akan mempresentasikan UIL 2011 bagian 552 tentang pemilihan dan pemasangan perlengkapan listrik sistem perkawatan. MOD acuan normatif. Dokumen normatif berikut berisi ketentuan yang melalui acuan dalam naskah ini merupakan ketentuan bagian 552. Untuk acuan per tahun, amandemen atau revisi sesudahnya dari setiap publikasi ini tidak berlaku. Namun, pihak yang bersepakat berdasarkan bagian 552 dianjurkan untuk memeriksa kemungkinan menerapkan edisi mutakhir dari dokumen normatif yang dicantumkan di bawah. Untuk acuan tak per tahun, berlaku edisi mutakhir dari dokumen normatif yang diacu. Secara umum harus diberikan pertimbangan pada penerapan prinsip fundamental bagian 1 yang berlaku untuk kabel dan konduktor pada terminasi atau sambungannya, pada penopang atau penggantung terkaitnya, dan selengkapnya atau metode proteksi terhadap pengaruh eksternal. Jenis sistem perkawatan. Metode instalasi sistem perkawatan tentang jenis konduktor atau kabel yang digunakan harus sesuai dengan tabel 52-1, asal pengaruh eksternal yang dicakup oleh persyaratan standar produk yang relevan. Metode instalasi sistem perkawatan tentang situasi terkait harus sesuai dengan tabel 52-2 52.13. Contoh sistem perkawatan bersama-sama dengan acuan tabel kapasitas antar arus yang sesuai diperlihatkan pada tabel 52-3. Jenis sistem perkawatan lain yang tidak dicakup dalam standar ini dapat digunakan asalkan memenuhi persyaratan umum standar ini. Tabel 52-3 memberikan metode instalasi acuan jika dianggap bahwa KHA yang sama dapat digunakan dengan aman. Sistem berhubung rel atau Burbar Trunking System. Sistem berhubung rel harus memenuhi IEC 60439-2 dan harus dipasang sesuai dengan petunjuk pabrikan. Pemasangan harus sesuai dengan persyaratan ayat 522 dengan pengecualian 522.11, 522.33, 522.87, 522.8.8 dan 522.8.9, 525, 526, 527 dan 528. 5215 sirkuit A.B, konduktor sirkuit A.B yang dipasang dalam selungkup ferromagnetik harus disusun sedemikian sehingga semua konduktor setiap sirkuit berada dalam selungkup yang sama. Jika kondisi ini tidak dipenuhi, pemanasan dan drop voltase berlebihan dapat terjadi karena efek induktif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi di mana tabel 52.3. Di sini adalah contoh metode instalasi yang memberikan pedoman untuk memperoleh kuat hantar arus atau KHA. Bisa dilihat dari nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Dimana nomor 1 uraiannya yaitu konduktor berinsulasi atau kabel inti tunggal dalam konduit dalam dinding berinsulasi secara termal. Metode acuannya adalah A1. Yang kedua, kabel multinse dalam konduit dalam dinding berinsulasi secara termal, di mana metode acuannya adalah A2. Yang ketiga, kamar kabel multensi langsung dalam dinding berinsulasi secara termal. Metode acuannya dalam A1. Yang keempat, konduktor berinsulasi atau kabel inti tunggal dalam konduit pada dinding kayu atau tembok atau berjarak kurang dari 0,3 kali diameter konduit dari dinding, di mana metode acuannya adalah B1. Yang kelima, kabel multensi dalam konduit
pada dinding kayu atau tembok atau berjarak kurang dari 0,3 kali diameter konduit dari dinding, di mana metode acuannya adalah B2. Lanjutnya, yang keenam, konduktor berinsulasi atau kabel inti tunggal dalam berumbung kabel pada dinding kayu, arah horizontal dan arah vertikal, di mana metode acuannya adalah B1. Yang ke-8 dan 9 adalah kabel multinsi dalam berumbung kabel pada dinding kayu, di mana arah horizontal dan arah vertikal, metode acuannya adalah dalam pertimbangan. Di mana di sini ada keterangan A, B, C, D, yaitu A, permukaan bagian dinding mempunyai konduktans termal tidak kurang dari 10 W/m² kali K. Yang B, nilai yang diberikan untuk metode instalasi B1 dan B2 dalam lampiran A adalah untuk sirkuit tunggal. Jika terdapat lebih dari satu sirkuit yang berumbung, faktor reduksi kelompok yang diberikan dalam tabel A52.17 dapat diterapkan, tidak tergantung dari adanya penghalang internal atau partisi. Yang C, harus diperhatikan jika kabel mengarah vertikal dan ventilasi terbatas, suhu ambien pada puncak saksi vertikal dapat sangat meningkat. Yang D, nilai untuk metode acuan B2 dapat digunakan. Lanjutnya adalah tabel 52.3, di mana tabel ini adalah lanjutan, yaitu nomor 9, konduktor berinsulasi atau kabel inti tunggal dalam berumbung kabel gantung, di mana metode acuannya adalah B1. Yang ke-11, kabel multinti dalam berumbung kabel gantung, metode acuannya adalah B2. Yang ke-12, konduktor berinsulasi atau kabel inti tunggal dalam cetakan A1. Konduktor berinsulasi atau kabel inti tunggal di dalam, yaitu acuannya adalah B1. Yang ke-14, kabel multi inti dalam berumbung pinggiran, yaitu metode acuannya adalah B2. Yang ke-15, kabel berinsulasi dalam konduit atau kabel inti tunggal atau multi inti dalam arsitektur, yaitu A1. Yang ke-16, kabel berinsulasi dalam konduit atau kabel inti tunggal atau multi inti pada rangkaian jendela, yaitu A1. Yang ke-20, kabel inti tunggal atau multi inti magun pada atau berjarak kurang dari 0,3 kali diameter dari dinding kayu, yaitu metode acuannya adalah C. Yang ke-21, magun langsung di bawah plafon, C, dengan nomor urut 3 tabel 52.17. Yang ke-22, berjarak dari plafon, di mana metode acuannya masih dalam pertimbangan. Untuk keterangannya ABC seperti terlampir, di mana konduit dan sistem berumbung beberapa sirkuit diizinkan dalam konduit atau berumbung yang sama, asalkan semua konduktor diinsulasi terhadap voltase nominal tertinggi yang ada. 5.22, pemilihan pada pemasangan sistem perkaryotan berkaitan dengan pengaruh eksternal, di mana catatannya adalah pengaruh eksternal yang dikategorikan dalam tabel 51A bagian 5.51 yang signifikan dengan sistem perkawatan dicakup dalam ayat ini. Suhu ambien atau A, sistem perkawatan harus dipilih dan dipasang sedemikian sehingga sesuai untuk suhu ambien lokal tertinggi dan untuk memastikan bahwa suhu batas yang ditunjukkan dalam tabel 54/4 tidak akan dilampaui. Komponen sistem perkawatan termasuk kabel dan perlengkapan perkawatan harus hanya dipasang dan ditangani pada suhu dalam batas yang dinyatakan dalam spesifikasi produk relevan atau seperti diberikan oleh pabrikan. Sumber bahan atau heat eksternal guna menghindari efek bahan
dari sumber eksternal, salah satu metode berikut atau metode efektif yang sama harus digunakan untuk memproteksi sistem perkawatan, pemeriksaan, penempatan yang cukup jauh dari sumber bahan. Pemilihan sistem yang berkaitan untuk kenaikan suhu tambahan yang akan terjadi, perkuatan lokal atau substitusi bahan insulasi. Berikutnya yaitu keberadaan air atau AD. Sistem perkawatan harus dipilih dan dipasang sedemikian sehingga tidak terjadi kerusakan yang disebabkan masuknya air. Sistem perkawatan lengkap harus memenuhi tingkat proteksi IP yang relevan pada lokasi khusus tersebut. Catatan, umumnya selubung dan insulasi kabel untuk instalasi magun jika lengkap dapat dianggap tahan terhadap penetrasi uap air. Pertimbangan khusus berlaku untuk kabel yang tahan terhadap pancaran air yang sering, pencelupan atau perendaman. Jika air dapat terkumpul atau kondensasi dapat terbentuk dalam sistem perkawatan, harus dibuat ketentuan untuk mengeluarkannya. Jika sistem perkawatan dapat terkena gelombang AD6, proteksi terhadap kerusakan mekanis harus diupayakan dengan satu atau lebih metode. Keberadaan benda asing padat atau AE, sistem perkawatan harus dipilih dan dipasang sedemikian sehingga meminimalkan bahaya yang timbul dari masuknya benda asing padat. Sistem perkawatan lengkap harus memenuhi tingkat proteksi IP yang relevan pada lokasi khusus tersebut. Pada lokasi yang berdebu dengan jumlah yang signifikan HM4, tindakan pencegahan tambahan khusus diambil untuk mencegah akumulasi debu atau zat lain dalam jumlah yang dapat mempengaruhi secara merugikan disipasi bahan dari sistem perkawatan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya tentang keberadaan zat korosif atau polusi. Jika keberadaan zat korosif atau polusi termasuk air mungkin menyebabkan korosi atau pemburukan, bagian sistem perkawatan yang mungkin dipengaruhi harus diproteksi yang sesuai atau dibuat dari bahan yang tahan terhadap zat tersebut. Catatan, proteksi yang sesuai untuk penerapan selama pemasangan dapat mencakup pita proteksi, cat atau gemuk. Logam berbeda yang dapat menimbulkan aksi elektrolitik tidak boleh ditempatkan sehingga dapat kontak satu sama lain, kecuali dilakukan susunan khusus untuk menghindari konsekuensi akibat kontak tersebut. Bahan yang dapat menyebabkan pemburukan mutual atau individual atau degradasi berbahaya tidak boleh ditempatkan sehingga dapat kontak satu sama lain. Selanjutnya ada tumbukan. Sistem perkawatan harus dipilih dan dipasang sedemikian sehingga meminimalkan kerusakan yang timbul dari stres mekanik, misalnya karena tumbukan, penetrasi, atau kompresi. Pada instalasi magun, jika tumbukan dengan keganasan medium atau AG2 atau keganasan tinggi dalam kurung AG3 dapat terjadi proteksi harus diupayakan dengan karakteristik mekanis sistem perkawatan atau lokasi terpilih atau ketentuan mengenai proteksi lokal tambahan atau mekanis umum atau setiap kombinasi di atas. Selanjutnya ada vibrasi. Sistem perkawatan yang ditopang oleh magun ke struktur perlengkapan yang terkena vibrasi dengan keganasan medium atau keganasan tinggi harus sesuai dengan kondisi tersebut, khususnya jika terkait dengan kabel dan hubungan kabel. Instalasi magun dari perlengkapan pemanfaat gantung misalnya luminer harus dihubungkan dengan kabel dengan inti fleksibel. Jika diperkirakan tidak ada vibrasi atau gerakan dapat digunakan kabel dengan inti non fleksibel. Oke teman-teman, di sini saya akan melanjutkan presentasi. Stres mekanisme lain atau AJ. Sistem perkawatan harus dipilih dan dipasang sedemikian sehingga selama pemasangan, penggunaan atau pemeliharaan mencegah kerusakan pada selubung atau insulasi kabel, konduktor berinsulasi dan terminasinya. Jika ditanam dalam struktur, konduit atau sistem talang kabel harus secara lengkap dipasang untuk setiap sirkuit sebelum
setiap konduktor berinsulasi atau kabel ditarik. Radius setiap belokan dalam sistem perkawatan harus sedemikian sehingga konduktor atau kabel tidak boleh rusak. Lihat lampiran 52E. Jika konduktor atau kabel tidak ditopang secara kontinu karena metode pemasangannya, maka harus ditopang dengan sarana yang sesuai pada interval yang memadai sedemikian sehingga konduktor atau kabel tidak rusak karena beratnya sendiri. Lihat pada lampiran 52E. Jika stres ditarik permanen diterapkan pada sistem perkawatan, misalnya karena beratnya sendiri pada jalur vertikal, jenis kabel atau konduktor yang sesuai dengan luas penampang dan metode pemasangan yang sesuai harus dipilih sedemikian sehingga konduktor atau kabel tidak rusak karena beratnya sendiri. Stres mekanisme AJ, sistem perkawatan yang dimaksudkan untuk penarikan konduktor atau kabel atau keluar harus mempunyai sarana akses yang memadai untuk memungkinkan operasi ini. Sistem perkawatan yang ditanam dalam lantai harus diproteksi secara memadai untuk mencegah kerusakan yang disebabkan oleh penggunaan lantai yang dimaksudkan. Sistem perkawatan yang magun secara kaku dan ditanam dalam dinding harus dipasang horizontal atau vertikal atau paralel dengan tepi ruangan. Sistem perkawatan yang tersembunyi dalam struktur tapi tidak magun dapat mengikuti rute praktis terpendek. Sistem perkawatan fleksibel harus dipasang sedemikian sehingga dihindari stres tarik yang berlebihan pada konduktor dan hubungan. Keberadaan flora dan pertumbuhan jamur AK. Jika kondisi yang dialami atau diperkirakan menyebabkan bahaya atau AL2, sistem perkawatan harus dipilih dengan tepat atau tindakan proteksi khusus harus diadopsi. Catatan: mungkin perlu metode instalasi yang memfasilitasi penghilangan pertumbuhan jamur tersebut. Lihat ayat 529. Keberadaan fauna atau AL. Jika kondisi yang dialami atau diperkirakan menyebabkan bahaya atau AL2, sistem perkawatan harus dipilih dengan tepat atau tindakan proteksi khusus harus diadopsi. Misalnya dengan karakteristik mekanisme sistem perkawatan atau lokasi terpilih atau ketentuan mengenai proteksi lokal tambahan atau mekanis umum atau setiap kombinasi di atas. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.